12 warga gelar sidang pra-peradilan di PN Cibinong. Ini gugatannya. Warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ditangkap oleh Polres Bogor terkait soal sengketa lahan di Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Pada Senin tanggal 15 Juli tahun 2024 lalu, menggelar sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor. Melalui kuasa hukum penggugat keluarga Raden Raffi Diego Kartasumitra, selaku pemilik villa dan lahan, peristiwa ini terjadi pada bulan Mei tahun 2024 lalu. Saat itu pihak penggugat meminta bantuan keluarganya untuk mengamankan aset villa yang dimiliki. Saat penggugat coba masuk pagar, dan mengamankan aset yang diklaim oleh pihak tergugat, yang merupakan purnawirawan salah satu institusi negara, tiba-tiba dilarang, hingga berujung penangkapan. Kuasa hukum menjelaskan, 12 warga NTT, yang ditangkap itu ada kejanggalan karena saat ditangkap tanpa ada surat pemberitahuan, dan surat penangkapan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Mei lalu, saat keluarga penggugat Raden Diego Raffi Kartasumitra, meminta mengamankan aset tanah miliknya. Sebelumnya, sempat terjadi kericuhan pada bulan Mei tahun 2024, di mana penggugat yang berusaha mengamankan aset lahan yang dimilikinya, sesuai dengan sertifikat, namun mendapat perlawanan dari pihak tergugat. Ini pra-peradilan ya, ini ada dugaan ya, tidak sahnya penetapan tersangka terhadap ke-12 tersangka ya. Kebetulan warga NTT ya, mereka sebenarnya sesuai dengan surat kuasa, mereka bekerja berdasarkan surat kuasa untuk mengambil alih ya sebuah villa yang terletak di Ciawi ya, yang mereka mereka punya alasan yang sangat valid, memiliki sertifikat sebanyak 22 sertifikat ya. Namun pada saat mereka mau mengambil lokasi itu, ternyata di situ sudah ada pihak lain yang menguasai tempat itu ya, sudah dipagar segala macam begitu kan, dan konon yang kami dengar isu bahwa yang menguasai itu adalah salah satu purnawirawan petinggi Polri ya, salah satu purnawirawan petinggi Polri ya, yang kami katakan ini seperti semacam dalam dugaan kriminalisasi ya, saya katakan dugaan kriminalisasi atau abuse of power gitu. Karena pada saat anak Anda ditangkap, hari itu juga langsung ditetapkan tersangka ya. Ini kan soal delik aduan, tidak ada proses penyelidikan segala macam, langsung ditetapkan tersangka. Itu kan mengakhiri KUHP loh. Ini makanya ini yang menjadi dasar kita untuk melakukan pra-peradilan gitu. Permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada termohon itu kan ada penetapan tersangka, maka objek dari pra-peradilan yang di luar dalam pasal 7 KUHP, maka ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 tahun 2014 ya, tentang objek perkara pra-peradilan itu ada tambah 3, yaitu penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Dalam kasus ini, secara administratif itu yang dipertanyakan adalah keabsahan penetapan tersangka kepada para yang tahan sekarang ini. Apakah itu sah atau tidak? Maka perlu putusan pra-peradilan yang profesional melihat secara jernih dan objektif apakah tindakan penyidik menetapkan tersangka dari sekian orang itu sudah sah atau betul. Maka harus diuji kebenarannya. Jadi ahli sendiri tidak melihat ada prosedural yang secara kilat dilakukan oleh termohon terhadap beberapa orang tersangka ini, sehingga ini perlu diberikan keterangan bahwa ada satu hal yang kesalahan baik secara formil, kebanyakan secara formil itu ada, maka harus diuji dalam tingkat pra-peradilan ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Saiful mengabarkan.